Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3 ingin menyampaikan tentang komunikasi personal dan profesional yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Definisi komunikasi dan komunikasi personal. Yang pertama, komunikasi. Frank, seorang sarjana Amerika yang menekuni bidang komunikasi, menginventarisasi 126 definisi komunikasi yang berbeda-beda. Dari definisi, ia menemukan 15 komponen konseptual pokok. 15 komponen konseptual pokok tersebut adalah 1. Simbol-simbol. 2. Pengertian. 3. Interaksi. 4. Mengurangi ketidakpastian. 5. Proses. 6. Pengalihan. 7. Menghubungkan. 8. Kebersamaan. 9. Saluran. 10. Replikasi memori. 11. Tanggapan diskriminatif. 12. Stimuli. 13. Punya tujuan. 14. Waktu. Dan yang terakhir, kekuasaan. Dari 15 tersebut, yang paling mudah dipahami adalah komunikasi sebagai proses. Definisi komunikasi personal. Komunikasi personal terdiri dari komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Komunikasi intrapersonal adalah suatu proses pengolahan informasi meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Atau dengan kata lain, komunikasi intrapersonal terjadi antara seseorang dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, komunikasi interpersonal adalah pengiriman pesan yang terjadi antara komunikator dan komunikan atau pribadi yang satu dengan pribadi yang lain dengan efek dan umpan balik secara langsung yang sangat efektif dalam upaya mengubah sifat, pendapat, dan perilaku seseorang. Konsep komunikasi antarpersonal. Yang pertama percakapan, kedua speech act, ketiga kompetensi komunikasi, keempat self-disclosure, kelima perbedaan gender, dan yang terakhir metakomunikasi. Percakapan. Percakapan atau conversation sering dianggap sebagai pembicaraan informal yang dilakukan sehari-hari. Sebaliknya, percakapan itu terjadi di dalam pertemuan resmi yang formal, maka percakapan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menentukan suatu hubungan yang berkelanjutan. Dan perlu diketahui bahwa percakapan itu berlangsung dalam proses dua arah yang melibatkan berbagai kontrol. Speech act merupakan ucapan yang sengaja dibuat untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Seperti contohnya, dalam konteks formal adalah seperti wawancara seorang wartawan dengan seorang pemimpin pemerintah, di mana pejabat itu berharap agar informasi yang dituliskan dapat membujuk para pemilih untuk memilihnya sebagai pemimpin. Sedangkan dalam konteks informal adalah seperti janji yang dibuat oleh anak-anak kepada orang tua mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kompetensi komunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan cara yang diterima secara sosial. Untuk hubungan interpersonal, ini melibatkan interaksi pembicara dengan orang lain. Untuk situasi publik yang lebih, ini melibatkan persepsi penonton dari pembicara dalam hak presentasi vokal, kontrol pesan, perintah bahasa, penampilan fisik, dan sebagainya. Self-disclosure, proses pembuatan wahyu internal tentang diri sendiri bahwa orang lain tidak akan tahu sebaliknya. Sementara, hal tersebut dapat dikatakan sebagai pengungkapan diri dan merupakan taktik komunikasi individu. Perbedaan gender, yaitu cara yang berbeda-beda antara pria dan wanita dalam hal berkomunikasi. Psikolog telah menemukan bahwa pria dan wanita ketika berkomunikasi itu bergantung pada gaya stereotip mereka, lebih ke maskulin atau lebih ke feminin. Metakomunikasi. Metakomunikasi ini adalah komunikasi tentang tindakan atau proses berkomunikasi yang berfokus pada isinya. Misalnya, pasangan yang berpendapat tentang bagaimana untuk menghabiskan uang mereka. Ada 4 kuadran Johari Window, yang pertama adalah open self, yang kedua hidden self, yang ketiga blind self, dan yang keempat unknown self. Open self atau jendela terbuka. Jendela terbuka memiliki makna bahwa apa yang Anda dapat lihat, misalnya penampilan fisik, pekerjaan, situasi ekonomi dan sosial, serta apa yang Anda katakan. Hidden self atau jendela tersembunyi. Jendela tersembunyi mencakup informasi tentang diri Anda, tidak mengungkapkan informasi itu kepada orang lain karena informasi itu bersifat rahasia, harapan, atau berupa fantasi. Blind self atau jendela buta. Jendela buta ini berisi tentang apa yang orang lain lihat tentang diri Anda, namun Anda tidak dapat melihatnya. Hal itu seperti kekurangan, bakat, dan kesalahan.
Dan yang terakhir adalah unknown self, yaitu jendela diketahui mencakup informasi, namun belum ada yang tahu, dan informasi itu sebagai potensi, namun belum ditemukan. Strategi dalam membangun komunikasi. Strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama, mengenali sasaran komunikasi. Sebelum melakukan komunikasi, kita perlu mempelajari personal yang akan menjadi sasaran komunikasi kita. Hal ini bergantung pada tujuan komunikasi. Yang kedua, pemilihan media komunikasi. Media komunikasi sangat banyak jumlahnya, mulai dari yang tradisional sampai dengan modern. Untuk mencapai sasaran komunikasi, kita bisa memilih salah satu atau menggabungkan beberapa media, tergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan disampaikan, dan teknik yang akan dipergunakan. Yang ketiga, pengkajian tujuan pesan komunikasi. Pesan komunikasi memiliki tujuan tertentu. Ini menentukan teknik yang akan diambil. Yang keempat, peranan komunikator dalam komunikasi, yakni ada pada daya tarik dan kredibilitas. Terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan. 1. Respect. Jika kita harus mengkritik atau memarahi seseorang, lakukan dengan penuh respek terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang. Kedua, empati. Perlu saling memahami dan mengerti keberadaan, perilaku, dan keinginan dari masing-masing. Yang ketiga, audible. Dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Berarti, pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan. Yang keempat, clarity. Perlu mengembangkan sikap terbuka atau tidak ada yang ditutupi maupun disembunyikan, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya dari penerima pesan. Karena tanpa keterbukaan akan timbul sikap saling curiga. Yang kelima, humble. Dengan menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritikan, tidak sombong, dan tidak memandang rendah orang lain. Menurunkan komunikasi. Yang pertama, menciptakan atau menggagas ide yang kurang dipahami, di mana gagasan ide ini berasal dari narasumber atau komunikator sehingga dapat menyebabkan miskomunikasi. Yang kedua, ide atau gagasan yang tidak jelas, di mana ide atau gagasan tersebut tidak dapat dialihkan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi, sehingga ide atau gagasan tidak dapat diterima maknanya. Yang ketiga, cara penyampaian saat komunikasi yang buruk. Karena komunikasi yang buruk, cara penyampaiannya kurang jelas dan berbelit-belit. Yang keempat, perbuatan narasumber atau komunikator yang tidak jelas. Dengan perbuatan yang tidak jelas, maka tidak dapat menyampaikan gambar-gambar, simbol yang sudah digambarkan saat menggagas ide. Yang kelima, tujuan yang ingin disampaikan kurang jelas, seperti tujuan fungsional, tujuan manipulasi, tujuan keindahan, maupun tujuan keyakinan. Dan yang keenam, kurang memahami sasaran. Dengan tidak pahamnya sasaran, maka komunikasi akan tidak jelas dan banyak gangguan yang disebabkan di luar dari audien. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi menurut Amira 2013 yaitu 1. Persepsi. Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan, di mana pembentukan persepsi ini terjadi berdasarkan pengalaman, harapan, dan perhatian. 2. Nilai. Nilai merupakan standar yang dimiliki seseorang yang akan mempengaruhi perilakunya terhadap sesuatu. Komunikator perlu mengetahui nilai komunikan agar dapat membuat keputusan dan interaksi yang tepat dengan komunikan. 3. Emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu, di mana emosi ini terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri, sehingga emosi mempengaruhi proses komunikasi. 4. Latar belakang, yaitu sosial budaya, di mana faktor budaya sangat mempengaruhi bahasa dan gaya komunikasi yang digunakan komunikator dan komunikan. Budaya akan membatasi cara bertindak dan berkomunikasi. Misalnya, perbedaan budaya akan mempengaruhi logat bicara dan gaya bahasa seseorang. Lalu yang kelima, pengetahuan. Komunikator dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia memiliki pengetahuan yang luas. Seorang komunikan pula dapat merespon informasi yang diberikan komunikator dengan baik apabila ia memiliki pengetahuan. Lalu yang keenam, peran, dan yang ketujuh, hubungan, di mana peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik informasi. Komunikator yang belum menjalin hubungan dekat dengan komunikan, maka akan terjadi komunikasi secara formal. Komunikasi interpersonal. 1. Berkenalan dengan orang lain. 2. Diskusi kelompok.
ketiga, musyawarah saat pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan lain-lain. Yang keempat, transaksi jual beli. Yang kelima, tanya jawab saat presentasi. Komunikasi intrapersonal. 1. Melamunkan sesuatu. 2. Berdoa. 3. Bersyukur. Contoh penerapan komunikasi profesional. Penerapan komunikasi profesional paling tidak adanya 5 hal, yaitu 1. Pengertian. Pengertian yang dimaksudkan yaitu penerimaan yang tepat seperti yang disampaikan oleh komunikator. Yang kedua, kesenangan. Komunikasi yang dilakukan untuk menimbulkan kesenangan atau public communication. Yang ketiga, mempengaruhi sikap. Komunikasi ditujukan untuk mempengaruhi orang lain. Salah satu cara agar kita dapat mempengaruhi sikap orang lain adalah dengan menggunakan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif memerlukan pemahaman tentang psikologi komunikator, psikologi pesan, dan psikologi komunikan. 4. Hubungan sosial yang baik. Komunikasi bertujuan untuk mempererat hubungan sosial yang baik. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan sosial menjadi kebutuhan yang paling utama manusia. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain, dalam hal interaksi dan asosiasi, pengendalian dan kekuasaan, dan cinta dan kasih sayang. 5. Tindakan. Persuasi ditujukan untuk mengeluarkan tindakan yang diinginkan. Efektivitas komunikasi diukur dari tindakan nyata yang dilakukan oleh komunikan. Itulah hal yang dapat menimbulkan penerapan komunikasi profesional. Contoh kasus dalam komunikasi personal dan profesional yaitu pola komunikasi keluarga beda agama dalam membangun keharmonisan. Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah hubungan, termasuk dalam hubungan keluarga. Setiap keluarga memiliki pola komunikasi tersendiri. Hal ini membawa pengaruh terhadap suatu hubungan, termasuk dalam membangun keharmonisan. Salah satu hal yang unik terdapat pada Desa Getasan, Kabupaten Semarang, di mana tercatat memiliki 58 keluarga yang berbeda agama, dan mereka dapat hidup rukun serta harmonis. Hal ini dikarenakan seluruh anggota keluarga terlibat dalam aktivitas komunikasi yang berlangsung secara jujur dan terbuka, serta tidak ada pihak yang dominan dalam berkomunikasi. Semua memiliki kesempatan yang sama dapat mengeluarkan pendapat. Demikianlah penjelasan yang bisa kami sampaikan. Jika ada perkataan kami yang salah ataupun kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.